Baiklah, kita mulai acara. Sebelumnya, berikut saya akan membacakan CV dari pemateri kita sore hari ini, yaitu Pas Presiden Teja Widya. Tahun 2015 dilantik menjadi member RCBS, 2015-2016 sebagai Service Project Committee RCBS, 2015 sebagai Production Chairperson Baik Tuku, 2016-2017 sebagai Klub Presiden RCBS, 2017 sebagai Project Officer Jendela Desa, 2017 sebagai Project Officer Pondok Baca Balai Sawala, 2017 sampai sekarang sebagai Eksekutif Sekretari di RCBS. Di Distrik 3410 tahun 2015 sebagai Production Chairperson Rotary Day, 2016 sebagai Design and Production Chairperson District Conference D3410, 2016-2018 sebagai Web District Chairperson D3410, 2017 sebagai Trainer Pets dan Distas D3410, 2018 sebagai District Secretary D3410, 2018 sebagai Design and Production Chairperson District Conference D3410, 2019 sebagai trainer DTTS D3410, 2021 sebagai trainer Pets dan Distas D3410. Baiklah, saya persilahkan kepada PPT Jawidya untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Presmedi. Terima kasih AG Siska dan AG Hani, area 6162 yang sudah memberikan waktu. Materinya tuh yang saya mau sampaikan adalah representing Rotary. Jadi lebih ke arah bagaimana sebuah logo yang dibuat oleh Rotary atau logo standar Rotary kali ini tuh bisa mewakili, bisa membuat brand Rotary jauh lebih kuat di mata publik. Nah, kalau kita bicara logo, bicara brand itu pasti tentang kaitannya tentang public image ya. Nah, kalau kita public image, kalau saya lihat yang paling penting adalah bagaimana orang melihat tentang kita, orang berpersepsi atau berpendapat tentang kita, bukan kita berpendapat tentang kita sendiri, tapi lebih pentingnya adalah orang lain. Orang lain melihat bagaimana Rotary. Pertanyaannya adalah Rotary-nya Rotary yang mana gitu kan. Nah, karena kan di dunia ini ada 37.000 klub, ada 1,2 juta members, yang sebelumnya kita banyak menggunakan logo-logo yang sifatnya lokal ya, gitu. Kayak di klub kita semua punya logo klub yang dulu memang belum distandarkan gitu. Nah, kaitannya di sini akan lebih ke arah membuat orang terdistract. Ini Rotary yang mana? Gitu. Nah, makanya oleh Rotary itu dibuat semacam guideline. Tujuannya adalah supaya satu memperkuat image Rotary, kedua juga memperkuat image klub. Karena dengan satu sistem logo atau branding yang standar itu membuat orang atau publik menilai bahwa ternyata Rotary ada di mana-mana, di lingkungan saya pun ada gitu. Jadi sebagai klub kita terlihat sebagai part of the Rotary International, bukan hanya sebagai organisasi yang terlihat lokal. Nah, terus bagaimana kita bisa membantu Rotary untuk memperkuat brand Rotary? Jadi yang pertama adalah tentu dengan cara kita secara konsisten itu menggunakan identitas visual yang memang sudah distandarkan oleh Rotary International. Jadi dalam hal ini Rotary International itu membuat standar-standar. Nah, memang permasalahannya adalah Rotary tidak seperti company ya. Kalau company atau franchise company itu dengan sangat mudah mereka membuat aturan, dan aturan itu harus dipatuhi oleh tim-tim di bawahnya dia. Tapi karena Rotary itu kan dia volunteer.
isinya orang-orang volunteer. Nah, jadi sebenarnya keunikannya di situ. Jadi yang dilakukan Rotary Internasional adalah membuat standar dan mendorong member maupun klub untuk mengikuti standar agar kita mempunyai bahasa yang sama, agar kita punya image dan terlihat sama gitu. Jadi kebayangkan dari 37.000 klub, kalau logo Rotary-nya beda-beda, orang akan pusing. Jadi kurang lebih adalah preface-nya atau pembukaan seperti itu. Kalau kita masuk ke dalam sejarah logo Rotary, saya tidak akan membahas yang lama, tapi sebelum 2013 itu logo Rotary itu adalah seperti ini, ada yang di kiri. Jadi dia warna kuning, di outline dengan warna biru, dan ada tulisan Rotary Internasional di dalamnya. Jadi ini nih main logo sebelum 2013. Nah, sejak 2013 Rotary Internasional membuat aturan yang diharapkan klub dan member itu menggunakan aturan-aturan yang baru. Nah, per 2013 logo Rotary yang baru itu ada di sebelah kanan. Seperti ini. Jadi mungkin kita lihatnya perbedaannya nggak terlalu jauh, cuman hanya mungkin mensimplify si gear, ternyata tidak gitu. Jadi kalau tahun sebelumnya logo itu hanya berupa gear, mark of excellence sebutannya. Gear ini, sedangkan yang sejak 2013 ini ada tulisan Rotary-nya. Jadi Rotary Internasional melihat bahwa kurang begitu kuat terlihat gitu Rotary-nya kalau hanya memakai logo berbentuk gear ini. Jadi mereka taruh tulisan. Ini sebenarnya bukan tulisan, bukan font. Jadi ini logo sebenarnya. Logo sebutannya wordmark. Jadi yang jadi kesatuan dengan gear ini. Tulisan Rotary ini jadi kesatuan dengan gear karena berbentuknya adalah satu logo kesatuan, kita tidak bisa merubah logo tulisan Rotary ini, tidak bisa dirubah. Nah, ini disebut sebagai master brand signature. Jadi logo utama dari Rotary Internasional. Logo utama dari Rotary Internasional itu nantinya akan jadi turunannya, akan dipakai di klub, distrik maupun zona. Gitu. Logo Rotary itu yang tadi saya sebut master brand signature sebagai logo utama. Logo utama, dan dia ada lagi sebenarnya sebutannya master brand signature simplify. Perbedaannya adalah logo yang disederhanakan, terutama di bagian gearnya itu disederhanakan. Tulisan Rotary Internasionalnya hilang, terus bentuk gearnya pun disederhanakan. Ini lebih ke arah untuk tampilan yang bidang yang dipakai di bidang-bidang kecil. Kayak contoh kalau di Rotary yang signature simplify ini, kalau di misalkan flyer yang di print atau di brosur yang di print, itu dia kalau kita pakai bidangnya hanya sekitar 1,25 cm, disarankan memakai yang ini, signature simplify, karena pasti tulisan Rotary Internasional tidak akan terlihat. Terus kalau misalkan kita punya produk misalkan, atau kita vendor, license vendor punya produk bentuknya polo t-shirt yang perlu dibordir dengan ukuran yang kecil, ini disarankan memakai master brand signature yang simplify. Nah, ini ada terus selanjutnya ada secondary logo. Sebutannya secondary logo itu adalah mark of excellence. Mark of excellence ini adalah sebenarnya logo gear tadi, Rotary Internasional. Nah, khusus untuk mark of excellence memang tidak disarankan untuk dia berdiri sendiri. Jadi mark of excellence itu harus disandingkan dengan logo Rotary Master Brand Signature atau logo klub atau logo distrik atau logo zona gitu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali di bendera. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disandingkan dengan logo Rotary. Karena disandingkan, ukuran si mark of excellence ini memang tidak ada batasan. Hanya standarnya adalah dia harus besarnya 3 kali dari logo yang di sini. Minimal. Jadi kalau misalkan besarnya ini segini, berarti logo yang di sinilah minimal sepertiganya lah. Itu paling kecilnya gitu, sepertiganya. Nah, lalu dari Rotary Internasional juga mensyaratkan bahwa
si logo Rotary ini, Master Brand Signature, penempatannya dia pertama dia harus bebas dari grafis, dari misalkan background segala macam. Itu ada batasannya, itu adalah misalkan logo Rotary adalah ini, kotak ini. Nah, jarak batasan yang dia harus bebas adalah kurang lebih sekitar huruf R. Huruf R-nya Rotary itu mengelilingi ini. Nah, itu yang jarak kosongnya istilahnya. Gitu. Kalau klub berarti sudah nama klub dulu, nanti ada jarak kosong. Nah, inilah logo dasar dari Rotary International sejak 2013. Nah, kita sepakat bahwa ini adalah Master Brand Signature, ini yang disimplify, Master Brand Signature Simplify, ini Mark of Excellence. Rotary International memang tidak mensarankan sama sekali kalau di klub atau distrik menggunakan logo ini. Jadi tanpa nama apapun Rotary. Cuma tidak terlalu disarankan apabila penggunaan logo itu berkaitan dengan kegiatan klub atau kegiatan distrik maupun kegiatan zona. Jadi bukan dilarang, tapi tidak disarankan. Kalau misalkan kita menggunakan, misalkan kita ada kegiatan seperti hari ini, kegiatan misalkan diskusi, kita pakai logo Rotary, tidak terlalu disarankan, tapi lebih disarankan kita menggunakan logo distrik, logo zona, ataupun logo klub. Gimana penggunaan turunannya dari logo klub? Kurang lebih seperti ini. Ini untuk standar dari Rotary International penggunaan logo untuk di klub, distrik maupun zona. Untuk di klub itu ada dua. Yang pertama adalah penempatan nama klub itu di bawah. Dia bisa satu line, bisa dua line kalau memang nama klubnya besar, panjang ya. Terus dia harus rata kanan. Rata kanan yaitu di huruf Y. Itu harus rata kanan dan standar dari fontnya itu harus sesuai dengan standar Rotary International. Nah, dalam kaitan ini sebenarnya kita tidak harus mencari ya fontnya seperti apa, karena di Brand Center ada template-nya, kita tinggal ketikkan nama klub kita akan keluar. Jadi kita nggak usah capek-capek, sudah dibuat. Nah, standar kedua adalah kalau nama klubnya kita taruh di atas. Jadi ada Jakarta, contohnya Jakarta Cinere Rotary Club, bisa pakai off, bisa tidak, itu sesuai dengan kondisi nama klub kita aja gitu. Nah, ini bisa ditaruh di atas atau klubnya di bawah. Jadi untuk klub itu ada dua standar yang bisa dipakai. Sebelumnya klub bisa pakai namanya jadi di garis lalu di kanan. Nah, per tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu tidak jadi hanya dua ini yang boleh, yang distandarkan. Nah, itu klub bisa pakai yang logo yang sesuai dengan Master Brand Signature atau yang Simplify sesuai dengan ukuran atau dimensi bidang yang kita mau pakai. Kalau Simplify memang disarankan untuk yang bidang-bidang kecil di bawah 1,25 cm itu sekitar 1,25 pakailah ini. Nah, untuk distrik dan zona hanya ada satu sistem. Jadi pemakaian namanya hanya di bawah. Dia tidak bisa di atas atau di samping kanan, tidak bisa. Zona pun sama gitu, dia harus di bawah. Dan itu sama standarnya rata kanan, line-nya sama huruf Y, itu huruf Y ini. Itu adalah standar dari klub dan logo. Klub, distrik dan zona. Nah, bagaimana kalau kita ada kegiatan? Kita kan misalkan ada kegiatan yang punya logo, atau kita ada event yang punya logo, kita ada program, misalkan ada proyek, atau bahkan ada partner yang istilahnya bekerja sama dengan klub kita atau distrik kita, terus mereka mempunyai logo, bagaimana penempatannya? Nah, itu Rotary International membuat satu sistem sebutannya lock-ups. Jadi lock-ups itu adalah logo Rotary klub, distrik ataupun zona, ataupun logo Rotary International, yaitu istilahnya yang tadi saya sebut, itu diberikan garis tegak lurus. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah bidang untuk penempatan logo yang lain. Entah itu partner, sponsor, event, project, ataupun program. Nah, besarnya dimensi dari logo yang di kanan itu
harus sesuai dengan besarnya logo gear ini, tingginya ya. Kalau lebarnya itu variabel. Maksimum yang dibolehkan adalah 1,5 kalinya. Jadi tinggi dari logo itu 1,5 kalinya dari tinggi si lingkaran ini. Nah, si dividernya ini pun nanti akan menyesuaikan sesuai dengan tingginya. Nah, jarak di antaranya itu adalah sama dengan huruf O di sini. Jadi kurang lebih ada di sini, jaraknya itu Y ini adalah jaraknya sama, ini pun sama. Nah, balik lagi gitu, kita sebenarnya tidak usah capek mendesain segala macam, template-nya sebenarnya sudah ada di brand center gitu. Jadi kita tinggal tulis template-nya, walaupun memang tentu logo, misalkan helping hand, kita mau nggak mau harus tempel sendiri ya, tapi jarak segala macam itu sudah disediakan oleh Rotary International melalui brand center. Nah, yang kedua, yang penting lagi adalah kalau kita punya suatu kegiatan, event, program, atau apapun yang under kontrol dari klub kita atau distrik kita atau zona kita, jangan memakai nama Rotary. Hanya memakai nama, contoh misalkan gini, kita ada kegiatan fun walk gitu. Terus Rotary Club Bandung Selatan mengadakan kegiatan fun walk gitu, terus dinamakan jadi Rotary Fun Walk gitu. Nah, contoh kasus RCBS pernah salah. Kita sampai sekarang ada program namanya dulu kita sebut Warung Rotary. Tahun 2017 kita launching itu Warung Rotary. Jadi kayak pemberdayaan ekonomi lokal Warung Rotary. Itu salah karena ada tulisan Rotary. Yang disarankan oleh RI adalah Warung Rotary Club Bandung Selatan. Gitu. Jadi harus mengidentifikasikan klub yang melakukan kegiatan itu atau distrik yang melakukan kita. Karena nama Rotary itu konotasinya adalah Rotary internasional atau Rotary secara keseluruhan. Sedangkan kegiatan kita adalah hanya dalam lingkungan kegiatan klub kita saja. Jadi yang disarankan oleh RI adalah memakai nama Rotary yang mengandung unsur klub kita atau distrik kita. Kayak contohnya tadi Fun Walk gitu kan, misalkan oleh Bandung Selatan, misalnya Rotary Club Bandung Selatan Fun Walk gitu. Memang agak panjang. Untuk kasus Warung Rotary, kami waktu itu solusinya kita singkatnya jadi Warung RCBS. Akhirnya kan tidak menyalahi aturan, tapi tetap name RCBS itu kita anggap sebagai suatu singkatan yang tidak perlu dipanjangin sebagai Rotary Club Bandung Selatan. Jadi tidak menggunakan nama Rotary. Ada seperti itu. Nah, dari sini terlihat bahwa si logo Loksap itu peruntukannya adalah satu, untuk kita menaruh logo partner. Terus kedua, kita menaruh misalkan logo event. Ketiga, kita misalkan punya logo klub ya. Kalau selama ini kan kita kan selalu punya logo klub tuh, yang kayak contoh misalkan Bandung Selatan logonya patung monumen Bandung Lautan Api kalau nggak salah. Nah itu bisa ditaruh di sini. Terus kalau kita punya misalkan program, contoh yang salah satu program di Rotary adalah Rotary Community Corps. Kayak ini contoh yang paling bawah. Nah, untuk RCC kita bisa tulis seperti ini. Misalkan di sini RCC Bandung Selatan atau Community Corps of Bandung Selatan. Jadi posisinya ada di kanan. Jadi dari sini terlihat jelas bahwa penggunaan lockups hanya untuk yang disebutkan tadi dan untuk N-Polio dan untuk annual dam. Di luar itu tidak disarankan dan memang tidak ada. Kayak contoh misalkan nanti ada contohnya akan saya sampaikan. Jadi ini ya kira-kira kalau cara kita penempatan untuk logo di luar logo Rotary yang standar. Nah, aturan yang selanjutnya untuk lockup sendiri adalah maksimum hanya boleh satu logo di sini. Jadi kalau kita misalkan ada 2 partner, memang harus dilepas dari logo ini. Jadi kita taruh di tempat tersendiri. Tapi kalau ada satu itu bisa. Tapi kalau 2 itu nggak bisa. Jadi cuma hanya bisa 1 yang di lockups. Ini tentang logo lockups. Lanjut kita tentang ini menarik. Logo tema. Logo tema memang
Sampai sekarang saya sendiri masih juga bertanya gitu. Ini kalau pakai nama klub boleh nggak pakai tema? Nah itu yang jadi saya juga bertanya gitu. Nah, jadi logo tema itu kan tiap tahun berubah. Yang sekarang adalah Serve to Change Life. Logo tema standar atau primary logonya itu seperti ini. Ada logo terus Serve to Change Life di bawah. Tapi dari RI itu mensyaratkan kalau kita pakai logo ini, di sekitar dia harus ada logo signature, master brand signature, which is adalah yang ini, atau logo mark of excellence. Jadi di sekitar ini. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Nah, RI itu membuat standar kalau kita mau pakai tulisan Rotary adalah seperti yang di bawah. Jadi logo master brand signature itu ada divider pakai lockups, terus model logo si annual theme untuk tahun ini adalah seperti logo dan tulisan Serve to Change Life-nya ada di kanan. Jadi bukan yang ini, tapi yang ini kalau kita mau pakai yang ada tulisan Rotary. Nah, di sini dari standar yang diberikan oleh RI dituliskan bahwa logo ini hanya bisa dipakai atau disandingkan oleh master brand signature. Master brand signature adalah logo ini, Rotary aja gitu, tanpa ada nama klub atau distrik. Nah, saya kan agak bingung nih, kalau distrik gimana atau klub gimana mau nulis, masa nggak boleh gitu. Akhirnya saya tanya sama Rotary International Brand Specialist ya, Liz Tayem. Dia menyampaikan bahwa karena memang logo tema ini peruntukannya adalah sebenarnya internal. Jadi dan publik itu kan nggak tahu ini logo tema atau apa, nggak tahu mereka gitu. Karena kan logo tema itu berubah setiap tahunnya. Jadi sebenarnya tema itu adalah peruntukannya untuk internal. Karena tema adalah untuk mendorong atau menyampaikan biasanya inisiatif presiden, current presiden RI. Gitu. Kayak contoh sekarang Sekar Meta inisiatifnya apa, salah satu bentuk tampilannya dia kasih bikin logo seperti ini. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya internal itu dibolehkan. Tapi kalau untuk sesuatu yang sifatnya ke publik, mereka tidak terlalu menyarankan. Malah lebih nyaran, udah pakai logo klub lo aja, ngapain pakai logo tema. Gitu. Si Listian tuh bingung. Jadi ini saya email itu. 2 hari yang lalu saya email karena penasaran. Gitu. Boleh nggak? Karena nggak ada secara eksplisit itu nggak ada tertulis aturannya seperti apa tuh, hanya ini aja tuh aturan yang tertulis hanya ini aja bahwa logo tema hanya boleh dibuat disandingkan oleh master brand signature. Berarti kan logo klub atau distrik nggak boleh kalau lihat baca dari ini ya. Saya tanya kali dia sih, kata dia boleh-boleh aja sebenarnya, tapi hanya kalau kita pakai logo tema hanya untuk kepentingan internal. Saya nanya kepentingan internal, contohnya apa? Misalkan DGPC, meeting internal, klub, gitu. Jadi sesuatu yang berbentuk internal. Nah kalau saya bilang kalau saya buat misalkan flyer DGPC, cuman saya publish di sosial media klub, itu jadi apa? Katanya jadi publik. Berarti kalau sesuatu yang jadi publik nggak usah. Jadi kalau kita misalkan punya flyer kegiatan, kita lihat dulu nih kegiatannya, kegiatan ini akan untuk internal atau untuk eksternal atau untuk terbuka untuk umum. Kalau memang kita mau posting di sosial media klub kita, memang tidak disarankan sebenarnya pakai logo tema karena akan istilahnya melemahkan si logo Rotary ini. Karena yang disasar oleh Rotary International adalah logo Rotary ini yang utamanya terlihat, bukan logo yang lain. Kalau kita lihat lagi, kalau saya balik, kita lihat di logo klub ya, kan terlihat ini. Logo Rotary ini terlihat sangat besar. Logo tulisan klub kita itu kecil aja, maka lebih cenderung light kan. Jadi lebih cenderung tidak bold, tidak apa, di light. Jadi karena memang kita mau Rotary International mau buat supaya si logo Rotary, si master brand signature ini itulah yang terlihat pertama secara visualisasi oleh umum. Sehingga mereka melihat, oh Rotary. Begitu lihat, oh Bandung Selatan berarti bagian dari Rotary Internasional. Gitu. Itu yang mau dibawa oleh RI. Jadi balik lagi ke logo tema, mereka sebenarnya tidak melarang, tapi juga ada beberapa batasan yang
yang diharapkan bisa dipakai oleh klub. Dan begitu saya cek ke tahun-tahunnya sebelum sama, di tahun-tahun sebelumnya juga aturannya sama seperti itu. Jadi jelas bahwa kalau pemakaian logo tema itu hanya sesuatu yang sifatnya adalah internal. Sedangkan kalau kita ke eksternal, kita disarankan memakai logo klub atau logo distrik atau logo zona sesuai dengan posisi. Ini tentang logo tema. Lanjut, seperti tadi yang disampaikan AG Siska, memang per tahun 2021 ini area of focus kita nambah. Ada awalnya 6, sekarang ada 7 ketambahan dengan environment. Dengan penambahan area of focus ini juga terjadi perubahan logo. Jadi logo area of focus yang sebelumnya itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian ada beberapa penamaan area of focus itu juga berubah. Contoh kayak ini, peace building and conflict prevention, sebelumnya kalau nggak salah supporting peace atau apa gitu, saya lupa. Disease prevention and treatment, sebelumnya fighting disease, itu berubah. Jadi disease prevention and treatment. Water sanitation and hygiene itu adalah providing clean water. Nah, ini penamaan ini ada 7 dan ini tidak boleh dirubah. Jadi kita harus sesuai mengikuti yang ini. Terus aturan kedua, si logo area of focus juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka punya color theme, jadi punya warna tema per masing-masing. Jadi, nah warna tema ini memang sedikit berubah daripada warna tema si area fokus sebelumnya. Nah, warna tema ini pun tidak boleh berubah, harus sesuai. Walaupun memang bisa mereka dibuat hitam putih, bisa dibolehkan. Nah, penempatan tulisan area fokus masing-masing fokus adalah bisa di bawah atau di samping sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak boleh tadi kita menggunakan satu kan warnanya tidak sesuai dengan temanya. Kayak contoh ini disease prevention treatment kan sebenarnya merah, ini hijau, itu nggak boleh. Terus si logo area fokus itu tidak boleh ditaruh di lookups, seperti ini nggak boleh. Dia harus berdiri sendiri. Tapi memang si logo ini harus dekat atau harus ada logo klub, distrik atau zona yang merepresentasi sesuai kegiatannya. Jadi harus ada logo ini dulu, logo klub. Nah, logo area of focus bisa taruh di mana aja. Dia sizing tidak diatur. Gitu, sizing dia bisa sama besar. Itu nanti sesuai dengan proporsi kita aja. Itu pasnya di mana. Tapi tidak boleh ditaruh di lookups. Dia tidak boleh di overlap dan dia tidak boleh tertutup. Jadi kurang lebih area of focus logo yang baru seperti ini. Enpolio Now itu logonya jelas, dasarnya di warna merah, dia ada 2 logo. Yang pertama disebutnya primary logo. Primary logo adalah seperti ini, yang sebelah kiri, tulisan Enpolio Now, Enpolio-nya warna putih, N dan Now-nya itu warna gold, gold-nya logo Rotary ini, dan background merah, dan ada logo Mark of Excellence. Jadi di sini nih kalau kita perbesar, itu ada tulisan Rotary Internasional di bawah. Nah, ini yang disebut sebagai primary logo. Penempatan primary logo, kita bisa sandingkan dengan nama klub kita, misalkan di sini, atau nama klub saja tanpa ada tulisan Rotary. Karena sudah ada logo Rotary Mark of Excellence-nya. Jadi, ini bisa seperti ini. Ada Enpolio, terus ada tulisan Rotary Club of Evanston, misalkan. Itu bisa. Nah, kalau untuk secondary logo adalah seperti yang di bawah, dia tanpa ada logo Mark of Excellence, hanya tulisan Enpolio Now. Nah, kalau untuk secondary logo, kita memang harus pakai tulisan atau logo Rotary kita. Misalkan harus pakai ini. Mau ditaruh di atas, di bawahnya harus ada ini, atau kita buat seperti ini. Di lookups, ini di lookups bisa. Gitu. Dengan nanti dengan standar yang tadi sudah disebutkan, jarak ini harus sama dengan huruf O, ini sama kan. Ini sama dengan jarak ini, terus tingginya ini sama dengan ini. Nah, ini boleh. Tapi kalau untuk kita pakai misalkan pakai logo lookup ini, kita nggak boleh pakai yang logo primary. Karena jadi dispute ini. Si logo Rotary-nya ada 2 gitu. Itu nggak boleh. Kalau kita sebutnya ini lebay.
Kalau di Sunda giung sebetulnya, jadi kebanyakan. Jadi ini yang kalau untuk kita mau pakai lookup disarankan pakai yang secondary. Gitu. Nah, yang nggak boleh lainnya adalah si logo primary ini si markup excellence-nya diganti jadi simplify. Jadi perlu ditambahkan si markup excellence hanya ada satu ya, si logo yang tulisannya Rotary International, dia nggak boleh disimplify. Jadi si logo simplify ini tidak boleh berdiri sendiri, dia harus ada tulisan Rotary di sini. Dia kalau berdiri sendiri nggak boleh. Kayak gini itu nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Dan kalau kita ganti, misalkan sekarang COVID-19 now itu nggak boleh. Karena itu trademarknya Rotary adalah Enfolio now, ini istilahnya mereka udah daftarkan lisensinya. Jadi kita nggak boleh rubah-rubah nih. Bahkan warna pun kita nggak boleh rubah. Hanya boleh merah berwarna full color atau grayscale, hitam putih kayak gini. Itu yang distandarkan oleh RI. Jadi sebagai informasi kita. Gitu. Nah, terus yang kita juga nggak boleh nyampur. Misalkan logo klub kita jadi satu warna, and poliono-nya berwarna itu juga nggak boleh. Jadi kalau kita misalkan satu warna, ininya pun satu warna. Gitu. Kalau ininya berwarna, ininya pun berwarna. Kurang lebih seperti itu untuk Enfolio. Lanjut lagi adalah tentang penggunaan people of action. Yang sekarang memang lagi digadang-gadangkan. Kalau people of action sebenarnya kan kita lebih ke arah menampilkan apa yang dibuat oleh Rotary untuk komunitas, untuk community kita. Makanya adalah sebutannya Rotary People of Action. Biasanya kan di atas ada together, ada kotak, terus tulisan together we apa gitu kan. Nah, ini untuk logo People of Action adalah yang disyaratkan RI ada dua juga. Ini yang sebutannya yang pertama, kalau primary logo adalah penempatannya horizontal. Jadi ada logo master brand signature plus tulisan people of action. Ini sebutannya primary logo. Yang kedua, kalau adalah secondary jika penempatannya istilahnya tidak memungkinkan untuk di horizontal, bisa di stack atau disusun ke bawah. Jadi logo master brand signature, Rotary, dan people of action dia rata kanan dengan Y di bawahnya. Nah, yang tidak boleh adalah kita merubah atau menambah logo-logo ini. Contoh misalkan kita tulis di sini Rotary Club Bandung Selatan People of Action, itu nggak boleh. Jadi People of Action hanya boleh disandingkan sama Master Brand Signature. Dan untuk jargonnya ada 10 jargon sebenarnya yang sudah didaftarkan copyright-nya oleh Rotary International. Pertama kalimat kata connect, jadi together we connect. Terus empower, Enfolio, fight hunger, inspire, learn, sampai transform. Di luar kalimat ini Rotary International tidak mensarankan. Karena apa? Untuk menghindari klaim. Karena kadang-kadang kayak contoh, misalkan together we fight COVID gitu. Ternyata fight COVID udah ada organisasi lain misalkan yang dia mengcopyrightkan, kita jadi kena. Jadi untuk amannya, udahlah ambil aman aja dah, ikutin aja 10 ini. Nah, balik lagi karena ini adalah bentuknya aturan standar dari RI. RI memudahkan kita, jadi kita nggak usah capek-capek gini posisinya nanti di mana ya. Udah ada template-nya lagi di Rotary Brand Center. Jadi kita cukup bawa foto kita seperti apa, kita taruh, kita kasih tulisan sesuai dengan jargonnya, jadi. Nanti kalau ada waktu kita coba buka ya. Jadi untuk people action sepertinya seperti itu. Jadi ada dua logo, tetap primary dan secondary, dan kita tidak boleh merubah sama sekali ini. Nah, ini beberapa contoh. Mungkin ada beberapa contoh yang dari luar dan dari kita. Jadi sebagai notice saja bahwa kita bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita untuk lebih lihat mana yang kurang pas, mana yang pas, yang supaya kita tadi nanti ke depannya, karena kan goals-nya RI itu seluruh logo telah, masalah logo udah beres tahun 2023 paling telat. Jadi seluruh klub udah menggunakan logo yang sama, standar, dan logo-logo yang lama juga sudah di take down segala macam. Jadi yang pertama adalah penggunaan
Mark of Excellence. Di sini Mark of Excellence terpotong. Kasus pertama ini dia terpotong, itu nggak boleh. Mark of Excellence itu nggak boleh terpotong. Jadi dia harus full terlihat. Dan yang di kedua, dia pakai warna lain sesuai standar RI. Di Mark of Excellence itu hanya warna gold atau putih jika background-nya hitam atau background-nya gelap. Ini pakai warna lain dan dia ada dua. Ini nggak boleh. Satu aja cukup gitu kan. Dan ini kepotong gitu, jadi nggak boleh. Yang ketiga, karena Rotary dan Mark of Excellence itu merupakan satu kesatuan logo, kita nggak boleh merubah, even nambah. Kayak contoh nih ada efek bayangan di sini. Terus nih kita pakai logo, masih logo yang lama, ada outline biru. Itu nggak boleh. Jadi harus tetap stay seperti yang di bawah ini. Dan kalau kita memodifikasi, bahkan kita menambah unsur grafis ya, mau di depan, mau di belakang, di samping, itu nggak boleh. Kayak contoh dia dikasih kuda gitu. Atau misalkan kita kasih gambar burung gitu, itu nggak boleh, tidak sesuai. Karena akan mengaburkan orang umum tuh, publik. Kalau internal mungkin tahu ya, kayak RCBS mungkin tahu sejarahnya. Misalkan kita kasih lambang api itu, api apa, Bandung Lautan Api di sini. Kita tahu sejarah, tapi kalau eksternal kan melihatnya, mereka akan tanya, ini Rotary aliran mana? Ketiga, karena Rotary itu bukan font atau bukan jenis huruf, tipografi, dia adalah logo. Kita tidak boleh merubah tulisannya. Dan kita tidak boleh misalkan nambahin di sini, di belakangnya. Ini seakan-akan ada background oval gitu, itu kita nggak boleh. Gitu. Berarti sudah dianggap menambah grafis. Gitu. Jadi harus stay clean di sini. Apalagi kalau misalkan kita miringkan, terus kita balik, kita mirror, itu juga nggak boleh. Itu lanjut. Nah, ini contoh. Ini bagus nih kan. Ini ada klub Nick Kaine ya. Dia 100 tahun. Sebab jadi bikin logo 100 tahun. Tapi kesalahannya adalah di sini. Si logo Mark of Excellence-nya ditempel. Itu nggak boleh. Karena dianggap tulisan 100 tahun ini, grafis 100 ini menambah sehingga mengaburkan si Mark of Excellence ini. Yang boleh adalah contoh yang bagus adalah seperti ini. Misalkan Rotary Australia dan New Zealand mereka 100 tahun. Mereka bikin dulu logo 100 years. Mereka bikin di lock-ups seperti ini. Tetap si Rotary-nya besar kelihatan. Karena logo lock-up ini memang logo, jangan sampai juga dia jadi overpower ya, kelebihan itu. Jadi tetap kelihatan bahwa si logo Rotary-nya secara visual, logo Rotary ini sangat mencolok gitu. Yang kedua, kalau kita punya Facebook, misalkan Facebook page ya, kita kan suka diminta profile foto ya. Kita kasih misalkan logo tema tahun ini, misalkan ini tahun lalu ya, dari Open Opportunity. Ini nggak boleh, karena nggak ada logonya di sini, nggak ada tulisan Rotary-nya gitu. Walaupun di sini ada tulisan Rotary ya, Rotary Club apa gitu kan, tapi hanya menampilkan logo tema aja itu nggak boleh. Yang disarankan adalah pakai logo nama klub atau Rotary ini. Ini dibolehkan pakai brand master brand signature karena di bawahnya ada tulisan Rotary Club apa di sini sebagai penanda, sebagai membantu penanda. Ini. Yang di bawah kalau kita tidak standar itu penamaan logonya. Ini klub Royal Forest of Dean Rotary Club. Ini penamanya tidak penempatan dan pemakaian fontnya tidak standar, itu nggak boleh. Kita harus ngikutin, tetap kayak gini, entah di atas atau seperti ini atau di bawah. Ini seperti ini disarankannya. Lanjut. Nah, ini misalkan kita punya logo klub kan, seperti ini kan bagus nih logo klub, dan saya yakin RCBS pun pernah begini, salah gini. Jadi kita tulis ada gambar logo klub, terus kesalahannya adalah ditaruh di sini Mark of Excellence. Mark of Excellence sudah ditambahkan dengan istilahnya sudah, bukannya kita menambah Mark of Excellence, tapi Mark of Excellence sudah ditambahkan dengan gambar grafis logo klub kita. Ini ya tidak disarankan. Yang diminta ini di take down, ditaruh di lock up seperti ini. Ini Rotary Club
Jadi kenapa kita pakai ini? Karena sometimes kita kan secara nggak sadar kita misalkan logo klub ya, kita kasih, kita tampilkan di sosial media karena jadi publik, mau nggak mau kita harus ikutin standar RI. Jadi RI misalnya kalau biar nggak milih-milih apakah harus publik atau enggak, ya udah lu bikin aja begini. Ini boleh, tetap si Rotary akan terlihat jelas gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, Rotary Club Evanston People of Action ini nggak boleh. Jadi logo People of Action itu nggak boleh diganggu sama tulisan apapun, karena Rotary People of Action itu sebenarnya satu kesatuan. Satu kesatuan, istilahnya jargon ya, gitu. Jadi bukan kalau analogi kasar gini, bukan klub lo aja yang People of Action, klub gue juga dong, gitu. Jadi Rotary bilang, ini lo jangan kasih tambah apa-apapun deh, cukup Rotary People of Action udah selesai. Itu ya. Ini yang kasus contohnya di distrik kita. Rotary Distrik 340 Public Image Committee di lock up. Ini juga tidak disarankan karena lock up bukan untuk menunjukkan posisi atau jabatan atau komite di klub atau di distrik. Lock up hanya untuk event, project, program, ataupun logo klub yang lokal yang tadi saya sebutkan seperti di sini ya. Gitu. Jadi bukan untuk misalkan Rotary Club Bandung Selatan di lock up di divider service project, gitu. Bukan. Gitu. Jadi kan kalau kita sampaikan misalkan, apalagi kalau kita tampilkan di sosial media atau di sesuatu platform yang sifatnya publik. Contohnya gini aja kan, McDonald juga kan nggak pernah nampilin promosi yang ada tulisannya dibikin oleh public image-nya McDonald, nggak ada. Tetap aja McDonald, Nike, Apple gitu aja. Jadi supaya tidak mengaburkan. Gitu. Jadi locks up sekali lagi tidak untuk ditaruh nama jabatan atau komite kita. Terus lock up nama klub tidak untuk di lock up di sebelah kanan ini tadi. Kalau sebelumnya setahu saya mah 2 tahun yang lalu masih bisa. Saya pernah bikin kok ini Bandung Selatan di sini. Itu masih bisa di template, ada di brand center. Ternyata sekarang udah nggak bisa. Itu udah lebih spesify lagi bahwa ini hanya untuk yang tadi disebutkan. Dan yang ketiga, lock up bukan untuk menunjukkan geographical identifier atau identitas geografis. Kayak contoh, misalkan Rotary Distrik 3410 area 6162 di sininya Bandung. Bukan untuk itu. Jadi jangan pakai itu. Jadi cukup aja Distrik 3410 area 61 dan 62. Misal ada di kanan. Dan kalau pakai distrik berarti dia harus di bawah, bukan di atas. Nggak bisa misalkan Distrik 3410 Rotary Club of Bandung Selatan, nggak bisa. Gitu. Kalau klub udah nggak perlu pakai distrik, klub aja namanya. Kalau distrik juga sama, dia tidak boleh di atas. Nah itu beberapa contoh nanti mungkin kita gali pada saat diskusi ya. Jadi secara resume yang pertama adalah kalau kita mau menggunakan atau mensupport Rotary Internasional dalam mengekspand our reach, jadi menambah cangkupan kita adalah gunakanlah logo yang standar sesuai dengan visual identity-nya Rotary Internasional, di mana di brand center. Jadi kita kalau khusus untuk ini kita jangan googling atau jangan searching di mbah Google gitu, karena di Google kan bisa jadi logonya logam. Kita langsung ke resource utamanya itu di brand center. Itu udah pasti benar kalau di brand center. Jadi memang harus menggunakan brand center. Kedua, penggunaan logo standar ini memang di tahun 2013 kan. Terus ketiga, kita harus terlalu menempatkan nama klub kita, kalau kita sebagai klub atau distrik atau zona, setelah tulisan Rotary. Jadi menghindari memang penggunaan hanya tulisan Rotary aja. Contoh misalkan kita ngadain fundraising, gitu. Fundraising untuk pembelian face shield misalnya. Terus ditulis di Rotary logonya, itu nggak boleh. Karena yang mengadakan kegiatannya itu adalah klub kita. Kenapa gitu? Kita harus kasih nama klub kita. Karena sebagai recognition
supaya pertama kalau ke internal kita, member juga merasa pride, ada pride-nya. Oh, itu Rotary Club Bandung Selatan loh yang bikin itu, gitu. Dan Rotary, orang juga melihat, oh Rotary Club Bandung Selatan adalah bagian dari Rotary Internasional. Jadi tujuannya sebenarnya ke situ, Rotary Internasional mendorong supaya setiap kegiatan yang under control klub maupun distrik maupun zona, pakailah logo masing-masing, jangan pakai logo master brand aja gitu, Rotary aja, jangan. Nah, yang selanjutnya, memang mark of excellence tadi itu tidak boleh berdiri sendiri, harus disandingkan dengan logo master brand signature atau logo klub ataupun logo distrik. Yang terakhir itu tadi kita harus pakai standar tipografi, color segala macam. Itu ada di di brand center, ada guideline-nya, dan kemarin saya coba bikin kayak semacam panduan resumenya, Presmedi pegang itu masalah. Ada sekitar 50 halaman itu masalah. Supa saya gitu. Itu mungkin bisa dipakai, tapi memang itu sourcing-nya saya ambil dari My Rotary. Jadi kalau yang paling aman, kalau mau aman, masuk aja My Rotary. Jadi saya sourcing-nya saya ambil dari Learning Center, terus dari Brand Center. Ada beberapa guideline yang bisa kita pakai. Jadi biasanya kalau di kop surat itu yang lama ya, dari arsip gitu, kop surat itu hanya ada logo yang mark of excellence di sebelah kanan atas, kemudian ada tulisan Rotary Club of Bandung Kota Kembang, misalnya distrik 3410, sekretariat bla 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 gitu. Nah, apakah dengan ada aturan yang baru ini kita harus mencantumkan juga logo secara yang logo, karena tulisan Rotary kan itu masuk dalam logonya sekarang gitu. Jadi harus ada tulisan huruf Rotary-nya itu gitu. Kalau saya boleh jawab, jadi sebenarnya si mark of excellence itu tetap bisa dipakai. Jadi kalau contoh misalkan si mark of excellence itu adanya di kanan atas ya. Nah, tapi memang kita harus mencantumkan logo klub kita. Rotary Club Bandung Selatan itu misalkan di kiri bawah. Gitu. Itu boleh. Tapi kalau tidak mau jadi dua, ya berarti mark of excellence yang mesti diganti dengan logo Rotary Club Bandung Kota Kembang, bukan Bandung Selatan, Bandung Kota Kembang. Jadi kurang lebih gitu. Jadi pilihannya ada dua. Kita tetap pakai logo mark of excellence di kanan atas misalkan, atau di kiri atas misalkan. Terus di bawahnya itu ada tulisan Rotary Club Bandung Kota Kembang. Nah, tapi tetap di bawah, berarti kanan bawah. Kalau si mark of excellence ada di kanan atas, bisa di kanan bawah. Sebenarnya sih penempatan mau di kanan ke bawah atau dua-duanya di kiri, itu nggak ada masalah, sepanjang itu disandingkan. Jadi itu hanya sebagai proporsi aja sih, kita enaknya di mana. Misalkan dua-duanya di kiri atas, gitu. Mark of excellence di posisi di kiri atas. Si logo Rotary Club of Bandung Kota Kembang itu adanya di kiri bawah. Dan besarnya kurang lebih besar gearnya yang di logo itu sepertiga dari mark of excellence. Itu bisa begitu, gitu. Kurang lebihnya. Tuh. Tadi saya masih yang tentang mark of excellence tadi ya, penggunaannya. Boleh tidak menggunakan misalnya di suatu kita mau buat lembar nih pengumuman gitu ya, atau surat keputusan misalnya gitu. Kemudian si mark of excellence itu ditempatkan transparan di tengah di lembar kertasnya gitu, boleh tidak? Jadi watermark ya? Ya betul. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena pasti diganggu sama tulisan. Iya. Di depannya kan. Itu nggak disarankan. Nggak boleh. Okay. Kalau dulu masih bisa, sekarang aturannya nggak boleh. Nggak tahu kalau besok berubah lagi. tapi untuk aturan ini tidak disarankan. Ya. Itu aja sih. Berarti pertanyaan tadi saya yang di bawah, chat yang berikutnya sudah terjawab saat ini. Enggak. Oke, silakan yang lain. Baik, PPTJ, ini ada pertanyaan lagi. Kami sering mendapat corporate sponsor. Bila pemakai logo lockup, maka Rotary lockup logo corporate sponsor. Ini boleh ya? Boleh.
Sepanjang tadi yang mengikuti Yang tadi udah dijelasin ya. terutama dimensi. Nah, untuk corporate sponsor memang itu tadi selain dimensi juga memang maksimal kalau lock up hanya bisa satu. Kalau kita ada beberapa mungkin mau nggak mau memang dipecah, istilahnya dibuka, nggak pakai lock up. Tapi kalau satu nggak ada masalah. Gitu. Boleh, ini pertanyaan saya, Pipi Teja, saya Nazli. Ya. Kemarin kita baru aja vaksinasi project dengan PMI. Sponsor kami Sinarmas. Jadi ada PMI, ada Rotary, ada Sinarmas. Bagusnya bagaimana? Kalau multi istilahnya multi partner gitu, saran saya contoh di sebelah kiri atas misalkan logo Rotary. Logo Rotary misalkan ya, sebelah kiri atas logo klub Jakarta Metropolitan. Jangan pakai logo Rotary ya, karena kan kegiatannya kegiatan Jakarta Metropolitan. Ya. Nah, di sebelah sisi kanan itu boleh dijajarkan logo TNI dan Sinarmas misalnya, tapi tidak di lock up ya. Oke, tidak lock up. Yang sebelah kiri klub logo, sebelah kanan partnernya. Karena kan kita kan gini, ini sih sebenarnya lebih ke arah efek visual kita ya, visual. Kita kecenderungannya kan selalu membaca dari kiri ke kanan. Ya. Nah, kenapa saya selalu menyarankan logo Rotary misalkan kalau dia ada partner taruh aja sebelah kiri gitu. Karena karena kan yang kontrol kegiatan itu kita gitu. Bukan kita ikut kegiatan orang, tapi kita berpartner karena kita kontrol ya berarti kita dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Dalam satu line atau mereka terpisah kiri. Kalau satu line aja. Satu line semua. Jadi kalau satu line kan itu menandakan posisinya sejajar. Benar, equal. Equal, ya. Itu benar. Itu kurang. Ya. Oke, terima kasih. Res Nazli, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ada pertanyaan kedua, mau sekaligus? Economic development ya, Pipi Teja. Kita mau pakai yang area of focus logo. Jadi Rotary Club Jakarta Metropolitan, terus langsung logonya begitu ya? Kalau area of focus jangan dibuat jadi logo. Oh bukan ya, maksudnya di samping logo Jaktro, terus area fokus. Kalau sepanjang tidak di lock up nggak ada masalah, tapi kalau di lock up itu ya nggak boleh. Jangan di lock up kan, langsung jangan aja di samping. Samping aja. Makanya kalau saya selalu menyarankan misalkan logo Rotary Club kita ada di sisi kiri atau di kanan ya. Berarti logo lainnya ada di seberangnya gitu. Jangan juga terlalu dekat. Jangan juga terlalu dekat gitu. Itu. Tapi area of focus selalu kan setelah klub logo ya, Pipi Teja ya. Area of fokusnya. Nggak harus sih, nggak harus. Oh, nggak harus sebelah kanan. Nggak harus ada sebelah kanan. Jadi itu tadi kalau kita naruh logo Rotary di kiri, area fokus di kanan misalkan. Oke. Atau malah di bawah gitu loh. Oh, boleh gitu ya dipisah. Boleh. Itu mah sebenarnya tidak ada aturan baku ya. Mau di mana, tapi lebih ke arah secara visualisasi enaknya seperti apa. Tapi memang jangan terlalu dekat juga dengan logo klub kita. Supaya tidak jadi kayak lock up gitu. Itu kalau kita sebarkan itu sebagai poster untuk publik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang tidak terlalu disarankan begitu kita sebarkan sebagai suatu entitas kepentingan untuk publik, kita pakai logo tema. Logo tema itu nggak terlalu disarankan lah gitu untuk publik. Ya. Saya udah stay away from it. Udah cepat mau. Terima kasih ya Pipi Teja ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Presna. Nah, berarti tadi yang area of focus itu ini ada pertanyaan juga Mbak kaitannya dengan tadi. Nggak usah ditulisin nama juga nggak apa-apa ya, cuman logo aja ya PPTJ ya. Iya. Jadi tulisannya tidak gambarnya saja, tidak perlu dijelaskan area fokusnya. Tulisannya. Ya. Bisa jadi hanya logonya aja bisa. Cukup ya itu aja. Gitu. Walaupun akan lebih baik kalau ada namanya. Dan gitu kan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung aja di unmute mic-nya.
PPTJ, saya mau nanya kalau misalnya ditaruh di dalam benda ya, dijadikan logo itu ditaruh di dalam benda, apa yang nggak boleh? Di dalam benda Nah apa yang ini nggak boleh? menarik, yang selama ini juga ternyata kita salah, Pres Ambu. Jadi si mark of excellence nggak boleh dibikin kue, apalagi kuenya dikasih ke orang, gitu. Nggak boleh. Kalau untuk internal mungkin masih dimaklumin ya, tapi kalau untuk kan sekarang gini, kadang-kadang kita bingung sendiri kan, kita contoh kegiatan internal karena kita posting di sosial media jadilah publik gitu. Akhirnya publik melihat, oh Rotary ini merek kue, menurunkan si message-nya Rotary International. Dan selama ini ternyata kan kita CB sendiri salah gitu. Which mean berarti ya bukan tentang masalah siapa salah siapa benar sih, tapi bagaimana kita berusaha mengkoreksi gitu aja. Supaya message, makanya saya ikut online training itu belum lama sih, kita bulan Juni kemana atau Juli saya lupa, di learning center, karena saya penasaran gitu ya, kenapa sih kayak saya mikir cuman logo doang, kenapa ribet-ribet banget RI gitu. Oh ternyata ada message di balik itu. Jadi Rotary International kan akhirnya kan gini, mereka melihat selama hampir 6 tahun ini kan kecenderungannya member kita sebenarnya turun. Dari 1,2 ya sekarang udah 1,1. Per tahun itu turunnya 10.000 gitu. Ada apa kan itu? Dan orang nggak banyak mengenal Rotary. Salah satu ternyata begitu di survei mereka, salah satu kelemahannya adalah public image kita lemah. Persepsi orang tentang Rotary, terutama orang yang kita nggak ngelihat persepsi internal ya, tapi yang kita lebih lihat adalah persepsi eksternal terhadap Rotary itu ternyata kecil, gitu, lemah gitu. Bukan mereka nggak mau bantu, tapi mereka nggak tahu gitu. Mereka malah, nih Rotary apa sih? Merek kue atau apa gitu? Atau merek jam gitu. Karena kita bikin Rotary di jam gitu. Nah, salah satunya itu ternyata ada dampaknya seperti itu. Dan ternyata memang tidak disarankan. Kayak contoh, kita misalkan logo Rotary itu tadi dibikin bentuk kue gitu. Itu jangan deh, gitu. Tidak disarankan. Gitu. Iya ya. Iya, kita bikin kue ya waktu itu ya, logonya Ya, Rotary gede kita lagi ya. berapa kali bikin kue gitu. Berapa kali kita Ternyata nggak boleh. Gitu. Mau nanya nih, berarti Ya, di boleh. juga kita tidak boleh pakai logo Rotary juga? Kalau kegiatannya, Jin, harus bedain dulu logo. Kita harus sepakat dulu master brand signature nih, saya coba saya share ya. Kayak Mercedes gitu. Itu adalah logo untuk Rotary Internasional. Itu sebutannya master brand signature. Itu memang untuk logo-logo atau kegiatan yang memang itu under Rotary yang diselenggarakan oleh Rotary Internasional. Nih kayak ini kan itu sebutannya master brand signature. Kalau klub itu harus memakai tulisan klub di bawahnya. Itu sebenarnya bukan buat Rotary Internasional, bukan, tapi satu yang utamanya adalah supaya pertama ke arah internal member mempunyai kebanggaan lebih. Dan walaupun kan pakai nama Rotary Club Bandung Kota Kembang, contoh ini ya, kan si yang istilahnya yang menonjol si Rotary-nya. Itu terus kedua, ke eksternal publik akan melihat, oh ternyata di Bandung ada Rotary juga, Rotary Club Bandung Kota Kembang. Oh Rotary Club Bandung Kota Kembang bagian dari Rotary Internasional. Sebenarnya ke situ. Jadi kalau untuk kegiatan klub itu pakailah nama logo klub. Ya. Terima kasih, Bapak Teja. Baik, mungkin ada pertanyaan lainnya, silahkan, mumpung masih ada waktu ya, Age Siska. Oh ini ada dari Uti Endang. Seandainya klub bikin produk contoh gelas, apakah logo plus klubnya bisa ditaruh di gelas tersebut? Bisa sebenarnya, cuman gini, kalau untuk produk memang sebenarnya RA itu agak strict ya. Jadi dia hanya membolehkan
vendor-vendor yang berlisensi Rotary Internasional yang boleh memproduksi dan menjual. Permasalahannya kalau di kita cuma satu, di Indonesia cuma satu tuh vendor berlisensi Rotary Club Jakarta Taman Sari, itu pun hanya pin dan polo shirt. Jadi di luar itu mereka tidak ada lisensi. Nah, kadang-kadang kan kita mau bikin ya buat kenang-kenangan. Kalau saya sih lihatnya kalau untuk sepanjang keperluan internal, tidak untuk sesuatu yang berbau komersil sih, mangga-mangga wae sih sebenarnya sih gitu. Tapi kalau untuk sesuatu yang lebih ke komersil, nah itu yang harus hati-hati gitu. Jadi harus hati-hati tentang lisensi. Balik lagi tadi kalau ke pertanyaannya, apakah logo boleh ditaruh di gelas? Boleh. Sepanjang tetap aja ngikutin aturannya RI gitu kan. Ikutin. Jadi kayak pakai logo Mark of Excellence aja, kalau di gelas cuman Mark of Excellence misalkan, itu harus ada tanda yang lain, signature branding gitu. Pipi Teja menyambung pertanyaan tadi. Jadi kita pakainya tuh kalau kita bikin produk ya, seperti tadi UT Endang bilang gelas, misalnya saya mau produk saya topi ya, jadi memakai logonya logo klub kita, bukan logo Rotary Internasional ya. Ya kalau kita untuk kepentingan klub memang disarankan pakai aja nama klub kita. Karena kalau kita begitu pakai nama Rotary, itu kita kesandung dengan masalah lisensi. Bukannya nggak boleh. Bukannya nggak boleh, tapi mereka kasih opsi, misalkan kita istilahnya one shoot produk yang karena ada event, kita mau bikin fundraising atau segala macam. Ada formatnya untuk misalkan ya kita sebaik tanya ke bagian lisensi mereka apa boleh. Kalau saya kadang-kadang sih saya mikir gini, tadi maksudnya kita cari solusinya sama-sama. Jadi seakan-akan memang bukan seakan kita tidak menjual produk, tapi kita semacam giveaway. Misalkan contoh untuk fundraising kita bikin topi untuk fundraising, misalkan untuk program Ayo Sekolah, misalkan program bantuan sepatu sekolah. Jadi kita bilang, kalau Anda donasi 250, kita kasih giveaway-nya kaos Rotary gitu misalkan. Tapi kita nggak jual gitu. Jadi kenapa kami mau pakai kenapa kami mau pakai nama Rotary Internasional dan bukannya nama klub kami, dengan harapan supaya kalau klub-klub lain mau itu bisa dipakai juga gitu loh. Iya, tapi memang bukan karena kami mau menjual, bukan, tapi karena kami merasa bahwa ini kan kami mengadakan kontes ya. Jadi anak-anak tuh Rotaract sama Interact itu kan pada mencoba untuk desain sebaik-baiknya. Jadi effort kita tuh udah cukup besar. Jadi pingin di-share dengan klub-klub lain yang barangkali tertarik dengan hasil dari kontes ini. Ya, memang. Makanya saya pikir daripada pakai nama klub yang bisa dipakai oleh kita, pakai nama Rotary Internasional. Ya, mungkin ada kayak semacam disclaimernya di bagian kaos itu, misalkan contoh di kerah belakang itu, not for commercial use gitu kan, for internal use only misalkan ya. Itu mungkin agak bisa membantu ya, kita istilahnya bisa kasih ya alasan lah kayak gitu. Tapi kalau terlihat murni menjual, itu nanti kena ke lisensi sih gitu. Namun walaupun sepanjang ini sih dari Yogyakarta Taman Sari belum pernah komplain sih gitu. Kalau mereka mau komplain sih bisa sih gitu. Makanya saran saya sih itu, jadi dianggap sebagai giveaway. Satu trik yang kalau atau dikasih tulisan gitu bahwa ini bukan untuk dijual. Kalau kita ada kan kadang-kadang sampel produk tidak untuk dijual, untuk sampel on gitu, kayak gitu mungkin. Itu. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, apakah sudah cukup jelas, Pres Nazli? Nanti mungkin bisa dilanjut lagi ya kalau ada yang ada yang kurang jelas. PP Teja. Yes. Kalau untuk PIN ya, pengguna PIN kan, apakah bisa boleh tidak sih kalau menggunakan logo yang hanya Rotary Internasional itu misalnya kan kita ya, ini bukan mencari kesalahan ya, tapi misalnya kayak kemarin kan ada misalnya gambar Indonesia misalnya angklung gitu, terus ada
logo Rotary internasionalnya gitu. Kalau- Itu sebetulnya harus aturan atau bagaimana? Kalau PIN kan gini, kalau PIN kalau saya lihat ya, kalau PIN, jadi sebenarnya aturannya kalau di RI juga memang khusus untuk PIN, dia sih sedikit istilahnya melonggarkan. Jadi kalau ada nilai-nilai yang istilahnya local wisdom tapi is okay aja. Tapi gini, karena Rotary International nanti gini, PIN kan sizingnya kecil ya, dan dia tuh dipakainya juga kan secara personal misalkan. Jadi tidak ditempel. Yang jadi kalau saya lihat sih sebenarnya nggak, kalau PIN nggak ada masalah gitu. Walaupun RI tetap menyarankan lo pakai PIN standar aja gitu. Tapi kan kebanyakan dari kita biasanya kalau pakai PIN tuh jarang satu. Ada PIN standar Rotary yang biru itu kan, yang kuning gitu kan. Terus ada PIN klub, bisa tuh ada angklung, kalau Bandung Kota Keenam bisa tuh ada angklung, ada kembang, ada wayang kalau Jogja kan itu kan. Itu kan local wisdom. Kalau menurut saya is oke aja sih. Karena itu kan is personal things ya. Dan kalau di sini sebenarnya Rotary lebih kalau saya lihat lebih mengedepankan lebih ke arah pemakaian sifatnya adalah printing, gitu. Terus digital use kayak di sosial media kah, di YouTube, gitu. Terus yang sifatnya orang sangat gampang mengakses. Kalau PIN karena sizingnya kecil kan orang kita harus dekat dulu baru gambar angklung, gitu kan. Gitu. Jadi it's not problem sih kalau menurut saya. Gitu. Itu tidak diatur kalau di Rotary. Ya. Terima kasih PPT ya. Ya. Apa ada pertanyaan lain? Saya dong. Enggak. Silahkan. Kapan ya? Iya, betul. Terima kasih. PPTJ punten nanya dikit aja. Jadi ini tadi belum disinggung mengenai kartu nama ya. Jadi saya terus terang dulu awal-awal masuk Rotary dan bahkan sekarang juga setiap ketemu katakanlah penggede Rotary kan dia selalu membuat kartu nama dan bentuknya sangat macam-macam, sangat beragam. Kira-kira aturan pokok apa yang ada di dalam pembuatan kartu nama? Karena buat saya memang kartu nama itu sangat penting. Kedua juga tadi baik Rotary-nya, baik distriknya, baik klubnya, baik personalnya tuh ingin ditonjolkan secara bersamaan gitu ya. Jadi ada beberapa yang logo Rotary kecil, foto orangnya besar dan sebagainya. Buat saya wah ini kurang proporsional gitu ya. Tapi kira-kira standarnya atau mungkin aturan yang bakunya seperti apa? Terima kasih. Kalau kalau kartu nama begini aturannya. Kalau kita pakai logo Rotary untuk kepentingan istilahnya untuk sesuatu yang berbau Rotary kayak contoh untuk mewakili klub segala macam, is fine, oke, gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai kartu nama Rotary untuk kepentingan pribadi, bisnis kita gitu, misalkan saya jual beli handphone, Teja Widya jual beli handphone ada gambar Rotary, itu nggak boleh. Nah, terus untuk standar sebenarnya di brand center udah ada PPT Tang. Ya. Isi standar kartu namanya. Kalau saya coba saya coba searching dulu ya, kebetulan saya lagi buka sih. Oke, good. Saya pernah baca juga sih, cuman setiap ketemu orang biasanya kartu namanya beda-beda, bermacam ragam gitu ya. Ini nih ada standarnya di brand center ya. Kalau kita brand center terus di club resource tuh ada standarnya sampai Zoom. Nah ini kartu nama business card. Gitu. Ini yang distandarkan sama RI. Jadi kita nggak usah capek-capek desain, udah dibikinin gitu. Kalau kita kita download, ini ada Rotary-nya sebelah kanan, ini baru nama kita, ya gitulah. Rotary Club-nya apa, gitu kan? Itu Rotary Club, nama klub kita. Gitu. Ini ada gitu. Jadi memang kalau untuk kartu nama, kalau saran saya ikutin ini aja lah gitu. Ini udah jelas sih kalau menurut saya. Ya betul. Tapi suka ada yang pakai foto gitu? Itu kalau pakai foto mah masalah tes pribadi ya. Kalau kalau standar RI nggak usah pakai foto karena kita kasih nama aja orang udah tahu. Itu mungkin kan takutnya kalau begitu suatu waktu kita buka kartu
list album kartu nama kita, ini siapa ya dulu ya gitu kan. Itu Gitu. Boleh-boleh aja kalau menurut saya sih nggak ada masalah sepanjang mungkin si standar Rotarinya ini dipenuhi sih, ada penambahan dan tidak mengganggu logo sih nggak ada masalah mestinya ya gitu. Itu kita tahu. Baik. Terima kasih, itu aja. Jadi intinya mungkin Terima kasih. ada kebebasan tapi ada batasan gitu ya. Benar. Jadi yang mesti ini satu yang mesti dilihat, si logo Rotary itu harus terlihat jelas. Ya, yang paling eye catching-nya gitu ya. Itu jadi itu yang mesti dilihat, dan dia tidak diganggu atau ditambah dikurangi dengan bentuk-bentuk yang lain. Jadi kalau kita mau nambah foto, mangga di sebelah kiri atau sebelah kanannya itu, tapi dilihat juga kesesuaian proporsi sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi PPN ini boleh pakai foto ya, PPN ini. Iya, PPN ini foto semua. Foto semua. Iya, makasih PP Tatang. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, satu lagi terakhir sebelum kita tutup dengan kesimpulan dari apa? Dari IPP ARI, dari IPP ARI itu ada mau nanya nih kayaknya. Mangga. Boleh, Kang Teja. Ya, boleh. Kang Teja kan mau bikin spanduk ya untuk acaranya Presisi. Kalau sponsornya banyak, penempatannya menyebarkah? Saya lihat ke kemarin-kemarin kan lihatnya ke spanduk-spanduk yang udah pernah kita bikin waktu misalnya district conference atau apa. Nah, kalau dengan yang sebetulnya itu gimana, Kang Teja? Kalau sponsornya banyak. Kalau sponsornya banyak sih saran saya taruh di bawah. Misalkan Rotarinya di atas, di kiri atau di kanan, sponsor taruh di bawah. Jadi masih mirip-mirip district conference. Masih mirip-mirip, nggak ada masalah. Gitu. Bisa ditaruh di bawah. Jangan di lock up. Ya. Kang Teja. Iya. Oke. Makasih Kang Teja. Yuk, sama-sama. Makasih IPP ARI. Makasih Press Medi. Iya, sama-sama. Baik, ada lagi mungkin atau kita tutup, kita sudah dulu. Ineke. Iya, mangga. Halo. Iya. Halo. Silakan. Ya, boleh. Iya, karena ada ya dari Ineke. Sorry, tahu misalnya enggak ya tadi sudah dibahas belum? Kalau kita bikin background zoom, background zoom itu boleh harus ditaruh kiri kanan atau di tengah atau gimana logonya, boleh nggak? Karena kan biasanya kalau background itu ada judul webinar atau judul training gitu kan? Background zoom gini. Kita sepakat kita harus lihat dulu. Kalau di Zoom, biasanya kan kita duduk di tengah, posisi kita di tengah ya, di tengah layar nih, kayak gini nih, kayak saya di tengah layar. Nah, kita lihat bidang yang paling efektif adalah sepertiga di sini, sepertiga di kiri atas dan sepertiga di kiri bawah, kanan atas kan. Nah, disitulah kita sebaiknya menempatkan logo kita, gitu. Di daerah situ, karena kalau ditaruh di tengah pasti ketutup badan. Gitu. Nah, kalau kita taruh misalkan setengah di kiri atau setengah di kanan, nanti kita suruh orang, boleh nggak kalau zoom webinar saya lo agak ke kiri dikit gitu, kayak gini, karena gue mau naruh kan nggak bisa gitu. Jadi kita harus lihat dulu bahwa zoom itu yang paling utama, yang paling bidang kosong adalah di sepertiga kiri atas dan sepertiga kiri kanan atas. Oh gitu. Kalau misalkan kita mau taruh logo klub kita di kanan atas, di sepertiga kanan atas, berarti nama webinarnya di kiri atas sepertiganya gitu. Oh gitu. Jangan di atas. Kalau kita bikin jadi gitu ya. Kalau kita bikin di separuh kiri gitu dengan tulisan ke bawah gitu,
boleh nggak kita bisa aja, boleh Jadi aja. Kalau kita bikin di bagian kiri, sebelah kanannya berarti kosong gitu kan ya. Tapi judul webinarnya kan di kiri gitu. Jadi kan di depan ketutupan badan. Biasanya kan kalau kita taruh di tengah itu ketutupan badan. Ketutupan badan, ya kan? benar. Kita taruh di atas, fontnya kecil, ya kan? Kita taruh di pinggir, dia pasti paling gede gitu kan? Ya jadi bisa aja. Logo Rotary-nya ya. Bisa ya? Ambil aja sepertiganya atau kalau mau aman misalkan kita bagi 4 ya, si bidang itu tuh bagi 4, dilihat aja gitu, taruh aja foto orang. Jadi memang yang paling aman yaitu kalau di tengah pasti ketutup, kayak contoh. Kalau di kiri atas ke bawah, agak ke bawah mungkin bisa nggak ketutup. Ini contoh nih. Saya coba kasih lihat, ini ada nih teman saya nih, sahabat saya nih, DS Daniel. Nah, dia kan kalau ini di kanan atas ya taruhnya gitu. Bidang dia di kanan atas. Tapi kan tergantung, kayak contoh kalau yang ikutnya PPE Card misalkan, yang tinggi kan tulisan Jakartanya agak ketutup. Nah, itu yang memang masalahnya kalau di Zoom itu kita harus benar-benar ngelihat, jadi jangan terlalu besar juga, jangan terlalu. Kalau PP Daniel emang pasnya dia udah ngeset buat dia sendiri, pasti kelihatan gede ini gitu, saya tahu. Jadi jadi memang bisa di kiri diturun ke bawah gitu, tapi jangan terlalu bawah, sampai bawah juga gitu. Kalau saran saya sih. Tapi kalau kita blok kiri doang kita boleh ya? Boleh. Misalkan kita cuma mau kita taruhnya di kiri, jadi kita posisinya minggir ke kiri kanan gitu. Boleh. Nggak masalah ya? Nggak masalah aja. Kiri, gitu ya. Kalau misalkan dengan judul logo gitu. Misalkan Zoom kita atau webinar kita yang pakai background itu hanya internal ya. Jadi kita tidak share ke yang lain untuk coba pakai gitu. Ya kita bisa bilang di WA Group, nanti pas webinar semua jangan di tengah, di kiri, di kanan, karena di kiri ada nama gitu kan, wanti-wanti gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kadang-kadang ada nama pesertanya gitu kan, nama panitia di situ ditulis gitu kan. Aja ditulis. Kalau saya sih sebenarnya kalau di Zoom ya, ini di luar pakem Rotary ya. Kalau di Zoom saya tidak terlalu menyarankan terlalu banyak tulisan di background. Gitu. Karena gini, yang terlihat besar kan hanya si pembicara ya. Begitu kita pakai mode gallery, tulisan yang besar aja bisa juga kelihatan, kecil gitu. Nah, jadi saran saya, satu yang mesti terlihat utamanya logo klub. Kedua, kalau ada nama webinarnya judulnya seperti apa. Ini kayak di contoh nih, ini PP ini soalnya jarang ini di spotlight. Nah, ini PP ini. Nah, ini contohnya kelihatan. Distrik 3410 substitution kelihatan gitu kan. Oke. Jadi lebih fokus, nggak terlalu banyak tulisan gitu. Tapi kalau kita udah terlalu banyak tulisan, itu yang orang akan terdistract gitu, mau lihat mana gitu. Bukannya nggak boleh, tapi lebih ke arah efek psikologis visual kita melihat gitu. Oke. Thank you. Makasih. Sama-sama. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Jangan lupa kita foto dulu ya sebelum acara ini kita tutup. Bisa dibantu mungkin kita foto dulu di on cam. Bisa open video semua ya. Di Penda belum ya? Weh, ya Pependang. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari webinar ini. Jadi, yang pertama itu penggunaan logo yang benar itu sangat penting ya, karena berkaitan dengan bagaimana orang melihat siapa kita dan apa yang kita lakukan di Rotary. Dan ini juga memperkuat image Rotary dan image klub kita.
Lalu kita juga harus mempelajari logo Rotary ini dan bagaimana penggunaannya, di mana yang diutamakan adalah master brand, signature-nya yang harus terlihat jelas dan menonjol. Mungkin itu PPTJ sebagai pemateri, mungkin ada yang mau disampaikan? Closing statement-nya mungkin? Kalau untuk saya sih, memang untuk menjadi brand ambasadornya Rotary gitu, jadi untuk mendukung Rotary memang jadi tanggung jawab kita sama-sama sih. Jadi kita mulai dulu pelan-pelan dan kita karena targetnya memang 2023 semua udah mengikuti aturan itu supaya balik lagi bukan untuk kita tapi untuk orang menangkap itu tadi, melihat, mempersepsikan Rotary itu seperti apa yang kita inginkan. Seperti itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan logo yang sesuai standar. Terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih PPTJ untuk materinya hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, demikian acara webinar sore ini telah selesai. Acara ini akan ditutup oleh AG Area 61, yaitu AG Hani Kurnia. Kepada AG Hani, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Presmedi dari RCBS. Webinar ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua, di mana mungkin sebelum-sebelumnya kita masih melakukan kesalahan-kesalahan untuk menggunakan logo-logo daripada Rotary untuk berbagai hal yang berhubungan dengan Rotary ya gitu. Terima kasih kepada PPTJ yang sudah sangat jelas sekali menjelaskan penggunaan daripada logo-logo tersebut. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua di dalam penggunaan logo-logo di dalam Rotary. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hatur nuhun. Selamat sore. Selamat sore semua. Terima kasih PPTJ. Ya.